Selamat malam Ibu, Bapak, dan Saudara-saudara sekalian. Kita bersatu hati dalam doa yang diselenggarakan oleh GKJ Jakarta, edisi Selasa 12 Juli 2022. Mari kita berdoa. Sertailah kami ya Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Berilah juga hikmat dan kekuatan untuk memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita untuk malam ini dari surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 11-17. Akan tetapi saya baca hingga ayat 18. Demikian dituliskan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Satu kali sebuah keluarga kaya mengadakan pesta taman bersama dengan para koleganya. Para tamu menikmati hidangan sambil bergembira, mendengar musik, menyantap makanan, dan anak-anak mereka bermain, berlari ke sana kemari, dan sebagian lagi berenang di danau kecil dekat rumah keluarga kaya itu. Momen bahagia pada hari itu hampir berubah menjadi sebuah tragedi mengenaskan ketika salah satu anak yang berenang masuk ke bagian danau yang dalam dan mulai tenggelam. Teman-temannya berteriak panik melihat keadaan itu. Untunglah tukang kebun keluarga kaya itu mendengar teriakan anak-anak itu dan ia segera datang, melompat ke danau dan menyelamatkan anak yang tenggelam itu. Anak yang hampir tenggelam itu bernama Winston Churchill. Orang tua Winston tentu saja sangat berterima kasih pada tukang kebun itu dan bertanya, apa yang dapat mereka lakukan untuknya sebagai tanda terima kasih telah menyelamatkan anak mereka. Dengan agak ragu-ragu, tukang kebun itu berkata, "Saya berharap anak saya bisa kuliah suatu hari nanti dan menjadi seorang dokter." Orang tua Winston menjawab, "Kami akan membiayainya." Bertahun-tahun kemudian ketika Winston Churchill menjadi Perdana Menteri Inggris, dia terserang pneumonia parah. Raja Inggris pada waktu itu sangat prihatin melihat keadaannya dan kemudian memanggil dokter terbaiknya untuk mengobati Winston. Dokter yang datang menolongnya adalah Alexander Fleming, dan rupanya ia adalah putra tukang kebun yang menyelamatkan Winston dari tenggelam saat masih anak-anak dulu. Menyadari hal itu, Winston berkata,
Jarang sekali seseorang berutang nyawa 2 kali pada pihak yang sama. Buck Winston, ayah, dan Alexander Fleming adalah satu pihak yang sama yang menyelamatkan dirinya. Meskipun kebenaran kisah Winston Churchill ini menjadi perdebatan, saya merasa kisah ini relevan untuk menginspirasi kita tentang makna kasih Kristus dan dampaknya dalam kehidupan iman kita saat ini, sebagaimana diamanatkan dalam surat 1 Yohanes 3 ini. Kasih adalah lawan dari apatos, atau ketiadaan hati sebagaimana ditunjukkan oleh Kain yang tega membunuh Habel, saudara kandungnya sendiri. Ketiadaan kasih akan membuat kita dingin, tak memiliki belas kasihan, bahkan tega melakukan kejahatan keji terhadap sesama kita. Sebaliknya, mereka yang memiliki kasih Kristus akan menggerakkan dirinya untuk menolong orang lain, bahkan sampai pada titik mengorbankan dirinya, sebagaimana Kristus mengorbankan dirinya untuk dunia dan isinya. Atau seperti ayah Alexander Fleming yang memberanikan diri terjun ke dalam danau untuk menyelamatkan Winston. Kita yang mengaku sebagai orang Kristen telah mengenal ajaran kasih sebagaimana dipraktikkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus. Kini kita diperhadapkan pada situasi untuk membuktikan kasih itu dalam kehidupan kita masing-masing. Dan inilah prinsip kasih Kristus yang perlu kita hayati dari bacaan surat Yohanes malam ini. Pertama, bahwa kasih Kristus adalah kasih yang dibuktikan dengan pengorbanan. Kita baca pada ayat 16. Kedua, kasih Kristus adalah sikap bersedia membuka hati, berbelas kasih atau bermurah hati, menolong orang lain yang berkekurangan atau yang lemah. Ayat 17. Dan ketiga, kasih itu bukan sekadar dikhotbahkan, diseminarkan, diwacanakan, dibahas dalam PA, atau dituliskan dalam warta gereja, melainkan sungguh-sungguh dipraktikkan, dilakukan dengan aksi nyata. Ayat 18. Dengan begitulah kita sungguh-sungguh menghayati kebenaran kasih Kristus ini. Semoga hari-hari yang kita lalui, hari ini dan hari-hari yang akan kita terima dari Tuhan, menjadi kesempatan yang cukup bagi kita untuk membuktikan bahwa kasih Kristus sungguh-sungguh kita hayati dalam pikiran, perkataan, dan terutama dalam tindakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguhlah tak mudah bagi kami membuktikan dan mempraktikkan prinsip kasih Kristus dalam seluruh laku hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah untuk senantiasa menuntun dan memberi kami keberanian, serta kemampuan memberlakukan kasih Tuhan di mana saja kami berada. Agar dengan begitulah kabar baik kasih Kristus hadir di dalam dunia ini, sekarang dan melalui diri kami. Sertailah istirahat kami malam ini ya Tuhan, agar esok kami siap menyambut hari yang Tuhan anugerahkan dan memberlakukan kasih-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.